Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laren Jiwasari dengan NIM 2230021. Saya di sini akan membacakan salah satu artikel seminar akuntansi, yaitu menelusuri pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual. 1. Pembahasan teori. Artikel ini didasarkan pada teori keagenan atau disebut dengan agensi teori, yang menjelaskan adanya konflik antara pemilik dan manajemen. Karena perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak seimbang, untuk mengurangi konflik ini, perusahaan menggunakan dua mekanisme utama, yaitu tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela. Tata kelola yang baik seperti adanya direktur independen, pemisahan peran CEO dan ketua dewan, serta komite audit pada meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Sementara pengungkapan modal intelektual membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Artikel ini juga menyoroti bahwa dalam perusahaan bioteknologi, modal intelektual atau pengetahuan, paten, riset, dan kehilangan SDM merupakan aset utama sehingga perlu diungkapkan secara jelas. Selain itu, teori biaya proprietary digunakan untuk menjelaskan bahwa pengungkapan informasi memiliki risiko karena bisa mengurangi keunggulan kompetitif. Kasus yang dibahas. Artikel ini membahas kasus perusahaan-perusahaan bioteknologi di Eropa yang menghadapi tantangan dalam menggunakan informasi tentang modal intelektual mereka seperti pengetahuan ilmiah, penelitian, paten, dan keahlian sumber daya manusia. Perusahaan bioteknologi sering kali memiliki aset tidak berwujud yang investor sulit menilai sebenarnya dari perusahaan tersebut. Untuk itu, mengungkapkan modal intelektual menjadi penting agar pasar dan investor dapat memahami potensi jangka panjang perusahaan. 3. Objek penelitian. Objek penelitian dalam artikel tersebut adalah perusahaan bioteknologi yang terdaftar di pasar saham Eropa selama periode 2002-2004. Secara khusus, peneliti ini menganalisis 54 perusahaan bioteknologi dari berbagai negara Eropa, terutama Inggris, Jerman, dan Swedia, untuk menilai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan mereka. 4. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam artikel tersebut adalah analisis regresi Bayesian dengan data panel data Bayesian regression. Metode ini digunakan karena variabel dependen berupa jumlah, frekuensi, informasi diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Analisis ini membantu menilai pengaruh variabel tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan, proporsi direktur independen, kualitas CEO, dan struktur dewan terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan modal intelektual. 5. Hasil penelitian. Proporsi direktur independen berpengaruh positif terhadap jumlah dan kualitas pengungkapan modal intelektual. Dualitas CEO, satu orang menjabat sebagai CEO dan ketua dewan, berpengaruh negatif terhadap pengungkapan, terutama pada informasi yang bersifat ke depan, forward looking. Ukuran dewan yang terlalu besar cenderung menurunkan efektivitas pengawasan dan mengurangi tingkat pengungkapan struktur dewan. Memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah pengungkapan karena komite yang kuat kadang membatasi informasi yang dibuka ke publik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan sangat mempengaruhi tingkat dan kualitas pengungkapan modal intelektual pada perusahaan bioteknologi di Eropa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.